Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon konfirmasi apakah suara saya jelas? Jelas, Ustadz. Tes, ya baik teman-teman sekalian, mohon maaf atas kendalanya tadi beberapa menit. Kita akan lanjutkan ya di materi kita pada pertemuan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bunda Irma sehat? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Bunda Yanti sehat? Alhamdulillah, Ustadz. Ustadz juga sehat ya. Alhamdulillah, insya Allah. Bunda Amin. Tati sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Giska sehat? Sehat Kak, Alhamdulillah. BTW, Giska belum diambil bukunya ya, masih di sini ya? Hmm, Iya Kak, belum sempat. Baik. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Di materinya kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak ya PDF-nya ya. Untuk bukunya, sekali lagi kami mohon maaf karena ternyata cetakan seperti itu kekecilan ya. Jadi nanti ini PDF-nya akan dikasih juga ke teman-teman supaya teman-teman bisa nyetak yang versi besarnya dan versi warnanya seperti ini gitu ya. Jadi untuk mengajarkan kembali nantinya. Baik, ala kulihal kita lanjutkan ya teman-teman di halaman kemarin kita baru sampai huruf 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 dod ya. Baru sampai huruf dod di pembahasan makharijul huruf. Berarti dibuka di halaman 19 ya. Yang selanjutnya adalah huruf lam. Ya, huruf lam. Huruf lam itu sama di tepi Halaman berapa, lidah tapi Ustadz? beda makhraj. Di halaman 19 ya 20. kalau di buku. Di 19 atau 20 ya coba kita lihat. Di bukunya di halaman 20, Ustadz. ya 20 ya, 19 di bagian bawahnya. 19 paling bawah. Kira saya berwarna, Ustadz. Iya, Udah makanya apa namanya? Iya. Ternyata berwarna itu eh, cetakannya sangat mahal ya bunda-bunda sekalian. Jadi kita pakai yang apa yang hitam putih gini, tapi insya Allah tidak mengganggu metodenya ya. Artinya tetap Mana? sama hitam putihnya. Tapi ala kulihal kalau mau cetak berwarna boleh di percetakan masing-masing ya. Saya Beli aja. kasih PDF-nya. Di Mama beli aja. Saya kasih PDF-nya langsung. Baik, ala kulihal di nomor E ya, huruf lam itu keluar dari dua tepi sisi lidah bagian depan sampai ujungnya bertemu dengan gusi gigi taring dan gigi seri atas. Nah, gigi taring dan gigi seri atas. Kalau kita lihat di layar ini teman-teman sekalian dan di buku juga sama ya. Ini yang kuning yang kuning ini untuk makhraj huruf lam. Ini di sini ya. Nah, jadi huruf lam itu tidak di ujungnya doang, tidak la, tapi dari gigi taring sini. Dari gigi taring sampai ke ujungnya. Ini untuk huruf lam. Jadi di tepi lidah itu ada dua makhraj, makhraj dod, makhraj huruf dod dari sini, makhraj huruf lam di sini. Ya, makanya cara mengucapkannya
itu dengan mengucapkan huruf la, li, lu, al, tidak ujungnya doang, tidak la tapi la, ya. Alhamdulillah tuh, tidak alhamdulillah. Kalau lillah kan ujungnya doang sini. Gitu. Bedakan antara la dengan la. Yang betul la, bukan la begitu ya. Bukan ujungnya doang. Lah. Tapi dari tepi lidah, makanya huruf huruf lam itu disebut huruf tepi lidah, bukan huruf ujung lidah, karena memang dia dimulai dari tepinya, dari sisinya gitu ya. Gitu. Dari di sini nih. Nah, kita latihannya di sini. Latihannya di sini. La li lu al. Nah, coba masing-masing Bunda Toti dulu. La li lu al. Nah, sekali lagi. La li lu al. Terus Bunda Yanti silakan. Lalilu al Nah, tidak al tapi al tepi al lidah. al Kena semua tuh. Tepi lidah sampai ujungnya kena semua tuh. Ya, coba sekali lagi. lalilu al Nah, Bunda Irma silakan. lalilu al Nah, Giska coba. La, li, lu, al. Nah, ya hati-hati jangan sampai al tapi al gitu. Al. Al. Nah, oke itu untuk huruf lam. Untuk huruf nun, makhraj yang berikutnya untuk huruf nun. Nah, ini udah masuk ke ujung lidah nih. Kalau nun di ujung lidah memang. Keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan gusi, gigi, seri atas, di bawah makhraj huruf lam. Jadi nun di atasnya, makhraj huruf lam di bawahnya. Disertai sifat gunnah. Kalau lam kan di ke bawah, agak ke bawah dikit lidahnya. Kalau nun ke atas, ya ke atas dan nempelnya juga bagian atasnya, bagian ujungnya lidahnya gitu. Naninu kalau nun memang ujungnya. Nah, beda dengan la lebih kepake banyak lidahnya. Tapi kalau nun ujungnya saja. Ya. Naninu an naninu an. Nah, coba Bunda Irma. naninu an Nah, Bunda Yanti. naninu an Ya, Giska. Na, ni, nu, an. Terus Bunda Toti. Na ni nu an. Nah, jadi bedanya huruf nun dengan huruf lam itu dia diletak nempelnya. Kalau huruf nun dia agak ke bawah an, kalau huruf lam agak ke atas al dan juga di nempel lidahnya. Kalau nun dari ujungnya doang, kalau lam dari tepi sampai ujungnya. Itu. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa nun dan lam itu sama saja makhrajnya gitu. Ada pendapat yang seperti itu. Tapi yang dikuatkan Imam Ibnu Jazari ya mengatakan huruf nun dan huruf lam itu beda makhrajnya. Kalau lam tepi lidah, kalau nun ujung lidah, begitu. Nah, di ujung lidah selanjutnya ya, poin G ini ada huruf ro keluarnya dari punggung ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas ya, hampir sama dengan makhraj huruf nun. Cuman kalau nun nah itu di ininya, di apa namanya di ujung lidahnya. Kalau untuk ro di punggungnya ya, punggung ujung lidah. Gitu. Coba kita latih. Rori ru er. Coba Bunda Giska dulu. Ro, ri, ru, ar. Ditebalkan ketika sebelumnya harokatnya fathah. Rori ru er. Ya. Ro, ri, ru, ar. Bunda Yanti. roriru ar
Nah, sekali lagi Bunda Yanti. Roriru ar. Bunda Toti silakan. Roriru ar. Sekali lagi Kurang. terputus. Roriru ar. Nah, gitu ya. Itu untuk huruf ro. Ada lagi, Bunda Irma udah belum? Belum, Ustaz. Belum. Oh, silakan, Bunda Irma. Roriru ar. Sekali lagi, ri-nya jangan terlalu banyak getaran. Ro, ri, ru, er. Getarannya satu kali saja. Ro, roriru ar. Masih terlalu banyak getarannya ya, Bunda Irma. Ro, 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 ro. Tidak Ro, r, ro, tapi ro. Nah, roriru ar. coba ro, Ro, ri, ro, ri, ri, ru, 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 aru, aru, aru. aru, aru. Nah, Ar. Ar. Kurang tepat ya, Ustaz? nggak tahu audionya bergemuruh apa gimana ya, Bunda Irma ya. Saya, Saya masih saya salah kali. Coba ulang lagi, Ustaz. coba Ra, ri, ru, aru. sekali lagi. Ra, ri, ru, aru. Coba agak dipelankan, Bunda Irma. Ra, ri, ru, aru. Oh iya, masih masih terlalu banyak getarannya ya. Masih ro, ri, ru. Sekali aja getarannya. Ro, 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 Ra, ro. ra, ra, Nah, ri, Rori. ru, aru. Aru. gitu. Coba sekali lagi. Ro, Ra, ri, ru, ri, aru. ru, aru. Ra, ri, ru, aru. Hmm, hmm. Oke. Nanti kita latih di kalimat Qur'aniyah ya, huruf ro-nya. Baik, Ustaz. Terus untuk poin H-nya ya, makhraj selanjutnya ini masih berkenaan di ujung lidah. Ada huruf po, huruf da dan huruf ta. Keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, lihat di sini digambar ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, ada apa namanya? Ada gigi seri perbatasan dengan gusi. Nah, di situ. Ya, untuk po, da, ta. Ya, sama nempelnya baik po, baik da ataupun tak, cuman beda tebalnya saja. Kalau po tebal, da dan ta tipis. Nanti itu di sifat. Kalau makhrajnya sama. Ya, latihannya di sini dimulai dari huruf po dulu. Po, pi, pu, apu, dati, tu, at, dadi, du, ade. Nah, coba dimulai dari Bunda Toti. Potitu ardu. Sekali lagi, Ta. to-nya. Poti. Potitu ardu. Bagus. Tatitu at. Mm-mm. Tadidu ad. Ya, baik. Bunda Yanti, silakan. Yang halaman berapa? Poti. Sebelahnya, Poti. bawahnya. Halaman 20. Bunda, Paling halaman bawah. 20. Betul, paling bawah. Yang Ya, ada baik. sayapnya, Bunda. Saya Ustadz ya. Ya, silakan. Totitu auto. Tatitu at. Nah, kalau ta Da, lebih lemah daripada to. Tidak terlalu tati, tati, tati tati. tu. Ada hamas. Tatitu at. Mm-mm. Dadidu ada. Nah, baik. Kak Irma, silakan. Bunda Irma. Dadidu ada. Tati. Pastikan huruf da tidak ke langit-langit, tidak da di ke pangkal lidah, pangkal gigi seri. Nah, di sini. Nah, di sini.
Tidak ke sini. Tidak da, Gusi. tapi da. Pangkal gigi seri atas, dekat gusi gigi seri atas. Da, di, du, ade. Coba. Dadidu ada. Sekali lagi. Dadidu ada. Coba huruf ta. Tatitu at. Huruf to. Qatitu apa. Langsung tasydidnya tidak ditahan. Apo. Apa. Mm-mm. Qatitu apa. Nah, begitu. Ya. Nanti untuk latihannya di kalimat Qur'aniyah itu lebih jelas ya. Baik, ini hanya memastikan makhrajnya saja. Giska silakan. Qatitu at. Tatitu at. Dadidu ad. Ya, huruf huruf da, pastikan huruf da di sini. Nah, kalau meledak, terlalu meledak, da, di, du, nah, berarti dia biasanya apa menempelnya ke langit-langit. Da, maliki yaumiddin, din, bukan din, tapi maliki yaumiddin, din, tidak din, tapi din, beda ya. Coba Ya, Giska, biasanya dadi, huruf D du, ya, Ustaz. ada. Ya, beda dengan huruf D. Kalau huruf D biasanya kan ke atas ya, ke ke langit-langit. Tapi kalau huruf da beda, ke atas, ke bawah. Da di pangkal gigi seri di sini. Gitu. Coba Giska, dadi, du, ada. Dadidu ad. Mm-mm. Ini huruf-huruf yang Eh, cukup mudah diucapkan karena makhrajnya tidak neko-neko begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Udah semua belum? Kalau belum yang kesebut di dalam latihan nggak apa-apa ya Bunda ya. Ustadz saya belum gitu nggak apa-apa. Mm-mm. Biar nggak kelewat. Selanjutnya ya ada huruf lo, za dan huruf sa. Keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya, ini ya. Di sini huruf lo itu sambil mengangkat pangkal lidah. Ini pangkal lidah. Oh. Ya, di sini dan sambil menutup suara di aula tengah lidah namanya itbaq untuk huruf lo. Tapi kalau untuk huruf za perbedaannya dia sambil menurunkan rahang atau pangkal lidah jadi tipis. Aula tengah lidahnya juga jauh terbuka gitu ya. Ujung lidah dengan langit-langit terbuka itu namanya infitah. Untuk huruf za dan huruf sa. Kalau untuk huruf lo dia itbaq dan isti'la begitu. Nah, kita latih di sini. Dhallu al. Coba masing saya dulu ya, saya contohkan dulu. Dhallu al. Sasisu as. Jangan ada desis. Nah, beda as itu desis, as, tapi kalau as, as itu hamas. As, as, mudah-mudahan terdengar as, ya. As, as, nah itu hamas. Kalau as, nah itu desis, ya, sofir. Sa tidak ada sofirnya. Terus Zazizu al, tidak ada hamas tapi suara pure rokhawah al, ya al. Sekali lagi latihannya. Zazizu al. Sasisu as. Wazizu al. Nah, silakan. Siapa dulu? Bunda Irma. Zazizu al. Mm-mm. Sasisu as. Ya, hati-hati di dalam sa-nya jangan ada desis as. Ya. Satisu as.
Dalam su-nya tadi Zo, masih terdengar desis. Su, su. Nah, sa, si, su, az. ya. Zo, zi, zu, al. L. Al. Sekali lagi. Al. Lo. Zo, zi, zu, al. Nah, ya. Terus Bunda Yanti silakan. Za, zi, zu, az. Sa, Dialirkan si, dulu untuk latihan si sukunnya, dialirkan dulu suaranya. Al. Hmm. az. Sekali Za, lagi. zi, zu, az. Hmm. Sa, si, su, az. Wa, Hmm. zi, zu, al. L. Mengalir. Al. Zo, Hmm. zi, zu, al. Jangan hamzanya jangan tebal juga, jangan all. Nah, tipis. L. L. Al. Hmm. Zo, zi, zu, al. Coba A. A, Nah, al. au. Tidak Al. all. Kalau all jadi O berarti o. Nah, tipis. Au. Au. Al. Cukup lo-nya aja Al. yang tebal. Lo, li, lu, el. Nah, coba. Zo, zi, zu, al. Sekali lagi. Zo, zi, zu, al. Oh, tidak all, Bunda, tidak all. L, Al. L. Al. Coba Al. A, A. L. A. Al. L. Al. Sekali lagi. Lo, li, lu, L. Zo, zi, zu, al. Ya, jadi tidak all, tapi L. Al. Contoh Al. di dalam surat misalkan faman azlamu. Nah, faman azlamu mimman iftara 'ala Allah dan seterusnya. Baik. Bunda Tati silakan. Zo, zi, zu, al. Dialirkan dulu yang Tati. sukunnya L. Hmm. Zo, zi, zu, al. Hmm. Sa, si, su, as. Hmm. Za, zi, zu, az. Untuk dhamma masih terkesan zu Iya, tapi tebal. lu. Dzadzi lu al. Hmm. Za, zi, zu, az. Baik. Untuk bagus, untuk selanjutnya Bunda Giska ya, belum ya? Silakan. Yang bisa. ذا ذي ذو أذ سا سي سو أث ضا ذي ذو أذ Untuk za dan Allah-nya masih kurang mengalir sukunnya. Giska. Lu al. Dzadzi al. Nah, dialirkan saja dulu untuk latihan. Dhi coba. ضا ذي ذو أذ Al. Nah, itu aliran. Al. ضا ذي ذو أذ Nah, terus huruf za-nya. ذا ذي ذو أذ Nah, gitu. Ya, dialirkan dulu. Nanti supaya bisa terbiasa ketika membaca. Misalkan faman awlamu a'wallu al misalkan al nah gitu. Dialirkan dulu. Baik. Ada yang belum? Sudah ya? Kita lanjutkan. Nah, ini nanti kalau untuk pemahamannya nanti di soal saja ya. Misalkan huruf zo keluar dari mana, huruf sa keluar dari mana. Nanti di soal latihan. Untuk huruf jim, sod, zai, untuk poin J
Sod, zai dan sin, sod dan zai keluar dari ujung lidah yang sejajar dengan gigi seri bawah. Jadi ini ujung lidah Ya. kita nih, ujung lidah kita sejajar dengan gigi seri bawah kita. Sini. Z, sama. Z, ya. So. Kalau so tebal, kalau sin tipis, kalau zai ngalir Kalau suaranya. zai itu giginya nempel nggak Ustadz atas dan atas bawah Sejajar saja. Sejajar saja. sejajar, Iya, nggak ini nempel. enggak nempel, enggak gitu, enggak tapi sejajar. Kenapa? Supaya sofir keluar, supaya sofir, hamas dan enggak ada hamas si zai itu sofir dan rokhawahnya keluar gitu. Dan tidak Tidak kok disertai kayak dengan agak ketemu. kenapa Bunda? Za itu kayak ada ke tengah lidahnya gitu loh Ustadz. Kayak berasanya kayak tengah lidah yang kayak ada getarnya gitu. Bukan ujung Gini, lidah. enggak, ini posisinya. Posisinya Hmm. ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri atas Bawah posisinya. Ustadz. Adapun suaranya yang ada getarnya itu ya posisi gigi bawah. Adapun Iya kayak suaranya yang getar. ada getarnya itu itu adalah rokhawah, itu masuk ke sifat gitu. Hmm. Ya, masuk ke sifatnya. Sifatnya rokhawah yang menyebabkan kayak di tengah gitu ya. Kayak di tengah di sini ada Iya. geli-geli gitu ya. Nah, kalau untuk makhrajnya dia ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah gitu. Tapi kalau untuk sifatnya memang ada eh, aliran suara dan aliran suara nih deras nih, dari sini aliran suara deras terus menyempit di sini karena ujung gigi seri atas pun mendekat ke bawah. Nah, jadi ada suara sofir di sini nanti di dalam praktek dari apa namanya sifatnya gitu. Az az az. Nah, jangan mendominasi hamas karena memang hamas ya nggak ada hamasnya. Teman-teman audionya masih jalan ya ini ya? Masih Masih. Ustadz. Masih ya. Masih. Soalnya ini Cuman enggak. tadi kayak tersendat. Ya, silakan kita latih. Belum ada tadi ya. Mana latihannya ini? Dimulai dari so. So, si, su, els. Ya, tebal. Els. Beda kalau saya nyebutin as. As itu untuk huruf sin. Els itu untuk huruf sod. Ya, lihat mulut saya, jadi tidak so, gitu. So, si, su, els. Nah, itu untuk huruf sod. Huruf sin, sa, si, su, as untuk huruf sin. Tentu untuk huruf zai, za, zi, zu, az, az. Si zai itu yang mengalir adalah suara, bukan nafas. Jadi tidak idza sulsilatil, nah hati-hati, bukan gitu, tapi idza zulzilatil, karena si zai nggak punya hamas, nggak punya aliran nafas. Dia hanya aliran suara saja. Gitu. Coba di bawah dulu, Giska coba So, latihan. si, as, Sekali lagi terputus. so, si, su, as, Else, ya dipanjangkan sukunnya dulu. so, si, su, as, Kurang panjang, kurang else. Nah, so, si, su, as, coba sa huruf sin. si, su, as, Mm-mm.
Terus huruf zai. za, zi, zu, az, Tidak az. Az. Nah, suaranya mengalir. za, zi, zu, az, Masih belum ada suaranya, Giska. Masih terkesan as. Az. Nah, kan suara itu kan ini. Itu yang ngalir. Az. Coba. za, zi, zu, az, Nah, suaranya masih masih belum pede itu keluar. Zazizu az. Coba za, Giska. zi, zu, az, Enggak, itu masih masih ini doang, masih nafas doang. Zazizu az. Ya, za, zi, zu, az, Coba. az, Coba ikuti saya. Z. z, Ah, terputus. z, Z. z, Az. az, Gitu coba. Zazizu az. za, zi, zu, az. Ah, ya dilatih. Nanti kita latih di huruf. Nah, baik, Bunda Irma silakan. So, si, su, as, Mm-mm. sa, si, su, as. Tadi Giska udah huruf sinnya ya udah ya. Udah, Kak. Lanjut lanjut. Bunda Irma. Sa, si, su, as. Za, zi, zu, az. Sekali lagi. So, si, su, as. Sa, si, su, as. Za, zi, zu, az. Ya bagus suaranya sudah mengalir. Baik, Bunda Ade, selamat bergabung ya. Baru bergabung ya Bunda Ade ya. Siap. Silakan mau langsung latihan atau masih Boleh. ngumpulin nyawa dulu? Belum kumpul nyawanya. Ya, silakan. Langsung aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Zazizu sasisu as sosisu as. Nah, tidak tebal sama hamzahnya, tidak else. Oh. Sosisu else. Nah, coba sekali lagi Bunda Ade. Slotnya. Sosisu as. Tipis else. Sekali lagi. Sosisu as. Nah, baik. Bagus. Terus Bunda Toti silakan. Si, su, as. Ya, terputus-putus ya, tapi pastikan Bunda Toti tidak ada suara masuk hidung. Kurang. Tidak Coba dipencet hidungnya, ada nggak suara ke hidung? Enggak. Enggak ya, aman ya. So. Ya, lanjut. Else. Ya. Su, as. As. Gimana Ustadz? Lanjut, huruf sin, bagus huruf slotnya. Si, su, as. Pas saya mau dengerin, yang pentingnya putus sinyalnya. Iya, ya udah. Ulang. Sekali lagi, Bunda Toti.
Sasisu as. Lancar. As sofir hamas as. As. Sekali lagi coba. Sasisu as. Ya. Zazizu az. Sekali lagi. Zazizu az. Bagus. Ya, itu suaranya sudah bagus mengalir. Nanti ini untuk pembiasaan biasanya kan qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu kan as, makanya latihannya as agak dipanjangkan dulu. Karena biasanya diremehkan sin yang sukun biasanya ya. Qul a'udzu birabbin nas. Biasanya cuma segitu kan. Nah, padahal di situ ada hamas Ya. yang perlu dialirkan. Kalau hadir juga Sasisu gitu, as Ustaz. gitu. Gimana Bunda? Kalau hadir juga sinnya harus mengalir. Kalau bacanya hadir. Kalau hadar biasanya madhab wasal justru. Hadar itu madhab wasal. Jadi wasal tuh qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas. Misalkan. Ya tentu lebih singkat ininya alirannya. Aliran si suara dan nafasnya. Begitu. Baik, yang belum? Bunda Yanti udah belum? Saya Ustaz. Belum Ustaz. Ya, silakan. Sosisu as. Tebal. Si. Sli. Sosisu as. Jangan os, a. As. Hati-hati. A-nya jangan ke bawah tebal. Sosisu as. Mm-mm. Sasisu as. Mm-mm. Zazizu az. Az. Sekali lagi. Zazizu az. Bagus. Baik. Terus siapa lagi? Bunda Irma udah ya? Sudah Ustaz. Baik, udah semua ya. Itu untuk huruf sofir. Kata Imam Ibnu Jazari, sofiruha sodun wa zayun sinu. Ada sofirnya, ada sod, ada zay, ada sin. Baik, lanjut. Nah, sekarang sudah melenceng, sudah masuk ke asyafatan, huruf dua bibir. Jadi ujungnya huruf bibir paling ujung itu ada huruf sod, zay, dan sin. Huruf lidah paling ujung itu ada huruf sod, zay, dan sin. Paling ujung itu udah mentok. Nah, setelah itu kan ada syafatan dua bibir. Ya, dua bibir ada 4 makhraj. Huruf fa dia punya makhraj tersendiri, ya. Keluarnya dari punggung bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, di sini ya samalah dengan F ya. Kalau fa makanya cenderung dia lebih mudah diucapkan karena di lisan kita Indonesia juga ada huruf F ya. Namun ya perhatikan sifatnya kalau huruf fa dia tidak sofir ya, dia tidak sofir. Makanya jangan terkesan kayak sin. F misalkan ya, F jadi kayak ada desis, F gitu. Dialirkan aja hamas. F tuh, F. Nah, ini ujung gigi seri atas bertemu dengan punggung bibir bawah dan cuma ada aliran nafas, bukan sofir, bukan desis ya. F tuh, dengerin kalau saya ada hamasnya berarti gini. F F F. Nah, itu hati-hati bisa jadi hamas. Tapi bisa jadi sofir. Tapi yang betul F F. Alam taro kaifa fa tuh kaifa fa, dan ini sifatnya lembut sebenarnya untuk huruf fa ini gitu, tidak terlalu huruf yang huruf latihannya malah ro ri ru ar, ini salah nih bukunya ya. Iya, makanya nih. Tolong dikoreksi Bunda, nanti saya kirimin PDF yang sudah benernya ya. Huruf ro berarti ada harus dikoreksi jadi fa. Karena kan ketika bikin kan template-templatenya kopas-kopas.
Nah, ini belum diganti nih. Ini habis ngopas dari huruf ro di atas, kopas ke bawah, ininya belum diganti. Gitu. Baik. eh berarti latihannya gini. Fa, fi, fu, f. Tuh, f. Tidak F. f. Tidak tidak terlalu f, gitu ya. Tidak terlalu f. Ya, tapi f. Coba Bunda Toti. Di sini nggak ada Ustaz itu. Ya, ro ya diganti dengan huruf fa itu Bunda. Fa, Oh ya fi, baik. fu, f. Di awang-awang aja. Mm-mm. Fa, fi, fu, af. Ya, bagus. Sekali lagi Mana, untuk Ustaz? af-nya dialirkan lebih lembut. Af. Fa, fi, fu, af. Mm-mm. Baik, bagus. Coba Bunda Yanti. Fafifu af Af. af Sebenarnya kita lebih mirip ke fafifu af kayak meniup gitu ya. Af. af Gitu, kayak niup. Mm-mm. Bukan kayak meludah. Kalau kayak meludah kan gini. F, f, gitu. Tapi ini lebih kayak meniup. Mm-mm. fafifu af Mm-mm. Memang kalau pada dasarnya kalau rokhawah itu kalau hamas itu tidak terdengar di audio biasanya, tapi lebih bersih biasanya nanti di audio WA ya. Mm-mm. Coba Bunda Irma. Fafifu af. Hati-hati Fa, tidak keluar desis. Fa, fi, fu, f. Mm. fafifu af. Mm-mm. Sekali lagi Bunda Irma. Fafifu af. Mm-mm. Baik, Bunda Ade silakan. Afifu af. Sekali lagi. Fafifu. Aduh, mendadak putus suaranya Bunda Ade. Ya. Sekali lagi. Fa, fi, fu, f. Fafifu af. Nah, ya bagus. Terus Bunda Giska. Fafifu af. Belum terdengar aliran nafasnya. Af, af. Fafifu af. Nah, nanti di ini ya di latihan huruf kita cek gitu. Dan memang kayaknya nggak kedenger gitu. Sudah barangkali sudah betul tapi tidak terdengar di audio karena audio itu kan kayak ada suara angin-anginnya gitu ya, teman-teman. Mm-mm. Nah, nanti ya, lebih bersih dicek itu makanya saya tidak menentukan lulus atau tidak hurufnya di langsung kayak gini. Sebetulnya kan bisa, misalkan teman-teman kita baca yang ininya yang kalimat Qur'aniyahnya di sini langsung lulus atau tidak diputuskan. Nah, karena di sini di audio yang langsung ya biasanya tidak murni gitu ya. Banyak ininya. Banyak ketidakjelasannya. Kalau di WA biasanya lebih sensitif gitu, di voice note itu. Baik. Lanjut huruf ba. Huruf ba ini gampang ya karena tinggal menempelkan dua bibir syafatan. Huruf ba, mim dan waw ini satu makhraj. Ba, mim dan huruf waw. Ba, wa, ma gitu ya. Nah, ini tinggal kalau huruf waw dia memang karakternya monyong. Makanya kalau ingat kemarin huruf waw itu menjadi dasar untuk tanda domah. Tanda domah kan milik huruf waw ya. Coba lihat di Yes. sini. Nah, ini ya. Mirip huruf waw tanda domah itu. Nah, ini domah. Oh, ini huruf waw mirip. Kenapa? Karena karakternya huruf waw itu monyong seperti domah. Coba lihat gambarnya. Ya, huruf waw di sini. Ini monyong tuh.
monyong. Jadi Wah. kalau menyebutkan huruf wawu mau nggak mau bibir harus monyong dulu. Lihat bibir saya. Ya. Wa, wi, wu, tuh. Wa, wi, wu. Makanya kalau nyebut yang fathah pun monyong dulu. Wa, na, nah tidak bisa langsung wa gitu ya, tapi monyong dulu. wa wada'na anka wizrak tuh nah, itu huruf wawu. Karakternya memang monyong huruf wawu mah, tapi kalau untuk huruf huruf ma tidak. Nah, huruf ba itu lebih rapatannya lebih berat daripada huruf ma. Kalau ma dia hanya nempel saja. Ma. Kalau huruf ba lebih berat, tapi tidak ditekan, tetap ba, ma gitu. Nah, makanya kita latih. Ini huruf terakhir ya, sebelum ke sifat gunnah. Kita latih dulu. Saya hapus dulu ininya. Nih, lihat huruf waw, huruf ba, dan huruf mim. Wa, wi, wu, au. Nah, akhir dari huruf waw itu juga monyong. Au. Kalau tidak monyong dia bisa jadi ke o. Ao misalkan. Ya, au tidak. Tapi au, wa, wi, wu, au. Ma, mimu, am, babi, bu, ab. Kalau mim dia mengalirnya tidak terlalu banyak karena tawasud. Jadi gitu. Silakan. Giska dulu. Babi, bu, ab. Lanjut. Mami, mu, am. Wawi, wu, au. Sekali lagi. Wawi, wu, au. Nah, gitu. Baik, Mbak Bunda Toti. Babi, bu, ab. Lanjut. Mami, mu, am. Wawi, wu, au. Nah, bagus. Baik, lanjut Bunda Irma. Babi, bu, ab. Lebih diringankan tempelannya. Am. Babi, bu, ab. Coba. Babi, bu, ab. Mami, mu, am. Wawi, wu, au. Baik. Bunda Yanti. Babi, bu, ab. Mami, mu, am. Tidak Wawi, mo. Tidak mo, tapi mu. Mu. Am. Mami, mu, am. Wawi, wu, au. Baik, bagus. Bunda Ade, silakan. Babi, bu, ab. Mami, mu, am. Wawi, wu, au. Ya. Hati-hati di huruf mim. Huruf mim itu memiliki sifat tawassut ya. Jadi tidak tertahan, tidak memimu am, tapi mengalir sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh, jim. Pernah mungkin mendengar bacaan kayak gini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim. Nah, itu tertahan, kurang tepat gitu ya. Baik, itu latihan dari huruf-huruf hijaiyah dan
Selanjutnya al-khaysum, ya. Al-khaysum itu tidak ada hurufnya. Huruf apa yang keluar dari al-khaysum? Nggak ada sebenarnya. Tapi sifat yang keluar. Sifat keluarnya huruf-huruf gunnah. Ya, huruf-huruf yang memiliki sifat gunnah. Jadi makhraj huruf nun dan huruf mim di mana? Huruf nun ujung lidah, huruf mim tetap di dua bibir, tapi ada sifat gunnah mereka berdua. Ya, ini dia apa yang suara yang masuk ke rongga hidung. Otomatis itu mah. Na, ni, nu, ma, mi, mu, ya. Contoh latihannya. Anna, am, yang nah itu khaysumnya. Itu khaysumnya. Gitu ya. Jadi gunnah mutawalah, gunnah yang dipanjang. Ini tidak usah dilatih insya Allah karena ini sudah otomatis ya. Nah, yang jelas diketahui aja bahwa gunnah itu khaysum itu rongga hidung itu tempat keluar untuk sifat gunnah dari mim dan nun. Gitu ya. Nah ini apa namanya tabel makhorijul hurufnya di halaman 22 bawah ya. Ini ringkasan ini juga salah nih. Ringkasan harusnya ya. Ringkasan rincian makhorijul huruf di bawah tabel. Yang pertama al-jauf ada 3 huruf mad. Ya, ini yang dimaksud ini supaya kita bisa langsung paham dari tabel ini yang teman-teman. Ini yang dimaksud nomor 1 ya. Ini adalah makhraj nomor 1 dari 17 ya, nomor 1 dari 17. Al-jauf hanya ada 1. Terus al-halaq ya nomor 2, makhraj nomor 2 pangkal tengah ujung. Ini adalah tenggorokan ya. Jadi di tenggorokan ada 3 nih. Terus al-lisan. Nah, lisan ini paling banyak nih. Al-lisan ya ada nomor 5, nomor 6, nomor 7 ya. Nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coba dihitung teman-teman dari nomor 5 sampai nomor 14 ada berapa makhraj? Coba kita hitung ya yang lidah doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk al-lisan itu ada 10 ya. Jadi untuk huruf lidah doang itu ada 10. Dari mulai nomor 5 sampai nomor 14. Untuk asyafatan huruf bibir ya. Itu ada 2 makhraj. Makhraj untuk huruf fa nomor 15, makhraj untuk huruf waw, ba dan mim untuk 16. Huruf fa ini beda, syafatannya berbeda makhrajnya. Al-khaysum nomor 17 untuk sifat gunnah. Ya, jadi kita tahu bahwa makhorijul huruf itu ada 17 secara rinci ya, secara khusus, ada 5 secara umum. Nah, ini yang dimaksud 17 itu. Ya, yang dimaksud 17 itu. Di al-jauf ada 1, di al-halaq ada 3, di al-lisan ada 10, di asyafatan ada 2, di al-khaysum ada 1. Jadi 1 tambah 3 jadi 4 tambah 10 jadi 14, tambah 2 jadi 16, tambah 1 jadi 17. Teman-teman ada yang belum paham nggak maksud 17 makhraj itu seperti apa? Nah, coba ini ya deh. Satu-satu ya saya kuis Ditanya. dadakan dulu. Kuis dadakan dulu sekarang. Boleh sambil lihat buku. Yang pertama Kalau nggak Bunda ditanya, Yanti nggak dulu. paham, Ustaz. Bunda Yanti dulu. Bunda Yanti, Iya. makhorijul huruf secara umumnya nih ada berapa? 17. Umum. Oh, ada 2. Secara umum. 5.
Ada 5. Apa saja? Al-Jaub, Al-Halq, Mm-mm. Al-Lisan, Mm-mm. Asyafatain, Al-Khosh, apa nih Ustaz? Khaysum. Al-Khoshi, Apa Khaisum, apa yang dimaksud? Gak apa-apa bahasa Indonesianya aja. Apa yang dimaksud al-jauf tadi? jauh. Apa Mm-mm. ya? Lupa Di Ustaz. buku di Nyontek materi dulu paling Ustaz. awal ada. Di buku materi paling awal Rongga ada. tenggorokan, rongga mulut. Tenggorokan nih Ustaz. Ya, di halaman 17 paling atas di buku. Ya, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, di situ keluar huruf berapa huruf? Pandang kamu. Berapa makhraj di situ? 3 3. huruf Eh, mat. 3 huruf ma'ad, 1 makhraj gitu ya. 3 huruf, Ya. 1 makhraj di situ. Oh, Baik, cukup untuk Bunda Yanti pertanyaannya. Sekarang Bunda Toti. Bunda Toti, rincian Ya, dari Ustaz. makharijul huruf yang lima itu ada berapa rinciannya? Ada 17. Ada 17. Berapa makhraj untuk huruf alisan atau lidah? Untuk Alisan huruf lidah ada berapa makhraj? ada 10. Ada 10. Hurufnya ada berapa? Ya, hurufnya ada berapa ya? Ada berapa hurufnya? Ada Di tabel 17 ada ya, di, Ustaz? di tabel di awal. 18, Ustaz. Ada 18 ya, 18 huruf di situ di halaman 17 di tabel di Ya, awal jumlah huruf ada 18. Nah, ya kalau 18, Ustaz. kalau kita lihat tabel di bawah, kita bisa Ya, hitung tadi aja. ngitung. Iya, saya ngitung, Ustaz. Di sini nih 1 qaf, 1 kaf, 2 ya kan? Jim, Iya, 3 shin, ya terus sampai sini sampai lo, dza ini akan ketemu 18 ya. Gitu. Jadi makhraj lisan tuh ada 10 makhraj, 18 ada hurufnya. Atau hurufnya kalau 18, makronya 10. saya mau sederhanakan lagi gini teman-teman. Ini ada Indonesia. Indonesia ya. Apa negara ya? Negara. Negara. Atau saya pakai pulpen deh. Bentar ya. Ini. Boleh lihat ke layar semua. Karena ini makhraj huruf ini salah satu rukun yang tajwid yang paling penting ya teman-teman. Jadi kita harus mutkin. Mutkin itu kita harus di luar kepala gitu ya. Nah, ini kalau Suka kita lupa. lihat mana keluar ininya. Mana ya ini? Oh, ininya kurang. Nah, ini. Ini yang pertama ada negara. Negara. Ini negara makharijul huruf namanya. Ya, negara makharijul huruf, negara MJ. Negara itu terdiri dari 5 negara ya. Terdiri dari 5 negara. Ada negara Al-Jauf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan, ada negara Al-Halak, ada negara Al-Lisan, ada negara Asyafatan, atau negara Al-Khaysum. Negara rongga mulut, negara rongga tenggorokan, kedua, ketiga negara apa ini? Negara lidah, terus keempat negara Bibir. Alisan. bibir, 2 bibir, terus kelima Partai. negara hidung, gitu ya, al-khayshum. Nah, selanjutnya negara ini punya 17 pulau dulu.
negara ini masing-masing punya pulau, ya, punya pulau. Kalau di Al-Jauf ini nggak punya pulau nih, Al-Jauf. Kalau Al-Halak punya 3 pulau, ya. Al-Halak negara punya 3 pulau, yaitu Pangkal. Kalau kita mah Jawa Barat gitu ya, Jawa Pangkal, Tengah atau ujung, ini provinsi lah ya. Provinsi Pangkal, Tengah atau ujung untuk tenggorokan. Lisan itu punya 4 provinsi. Pangkal, Tengah, Sisi, dan ujung. Syafatan dia nggak punya. Nah, Khaysum dia tidak punya juga. Cuman satu aja itu. Nah, di provinsi-provinsi itu ada kota, ya, kota atau kabupaten lah. Di huruf Al-Jauf ada 1 kabupaten, cuman 1 kabupaten. Ya, saya hapus dulu. Nah, di Al-Jauf ada 1 kabupaten, ya. Di Al-Halak ada 3 kabupaten. Di Al-Lisan ada 10 kabupaten. Nah, 10 kabupaten. Ya. Di Asyafatan ada 2 kabupaten. Di Al-Khaysum ada 1 kabupaten. Jadi semuanya 17 kabupaten. Ya, kalau dikumpulin di tiap negara ini. 17 kabupaten. Nah, 17 kabupaten ini di masing-masing kabupaten ini memiliki kecamatan lah ya. Bawahnya kabupaten kan kecamatan. Nah, Al-Jauf ada 3 kecamatan. Ini disebutnya huruf 3 kecamatan. Kabupaten 2 di negara Al-Halak. Di negara Al-Halak ya, di Pulau Pangkal ini ada kabupaten 2 namanya, ada kabupaten, ada 2 kecamatan. Itu ya. Terus berikutnya gitu. Ya gimana lah pokoknya ikhtiar menghafalkannya mah gitu deh teman-teman. Boleh pakai format seperti itu ya, boleh juga karena kita kalau bisa nih, kalau dalam masalah huruf ini kita harus bisa mendefinisikan, misalkan huruf ain makhraj khusus bil khususnya apa? Tengah tenggorokan. Dia tengah huruf ain itu tengah tenggorokan. Terus berarti dia bagian dari makhraj umum tenggorokan. Tenggorokan yang umumnya itu. Contohnya yang lebih rinci lagi, huruf fa, misalkan 2 bibir. 2 bibir itu gimana maksudnya? Bibir atas ketemu bibir bawah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Gitu ya. Nah, kita harus bisa mencontohkan itu. Ada berapa makhraj al-lisan? Ada 10 makhraj. Nanti kita akan tuangkan dalam latihan ya teman-teman sekalian. Baik. Ini kita latihan terakhir ya di pertemuan ini, latihan membaca huruf-huruf yang sering tertukar dan membaca surat Al-Zalzalah supaya lebih mantap lagi. Lihat di sini ada huruf-huruf yang sering tertukar biasanya, hamzah, ain dan ha ya. Nah, saya baca dulu. A I U A I U A ha hi hu ah. Nanti masing-masing baca 1 halaman semua langsung. Ha hi hu ah kha khi khu ah gha ghi gu al. Karena ada suka yang membaca ghairil maghdubi kayak huruf kha ya, hati-hati. Shashi su ash sasi su as sosi su as dhadhi dhu al dhadhi dhu al zazizu az. Nah, jangan sampai ada yang a'uzu ya. A'uzu pakai za, a'uzu. Bukan a'uzu tapi a'udzu. Nah, itu berarti ketukar. Terus dhadhidhu al
Bodidu el. Beda ya, aliran suaranya beda. Sama-sama mengalir, tapi kalau bo el, kalau go el. Ya. Makanya dalam surat Al-Fatihah walau bukan walau tapi walau sama-sama mengalir. Ada lagi huruf da tidak mengalir. Dadi du ad syashi su ash sasi su as sasi su as. Nah, bedanya huruf shafir, tafasi dan yang hamas saja. Qoqiku aku kakiku ak jajiju aja. Nah, harusnya ini ja suka mirip sama ya, tapi nggak apa-apa nanti kita tambahkan latihan. Coba masing-masing dulu huruf-huruf yang mirip kita cek apakah benar masih mirip atau sudah aman. Di tabel halaman 23 ya teman-teman, silakan di situ. Dimulai dari siapa? Kita acak aja. Bunda Irma, silakan. A I U A Hmm. A I U A Ha Hi Hu Ah Ya, aman. Cha Terus. Hi Hu Ah Kha Hi Hu Ah Nah, khu-nya hati-hati konsisten. Khu. Kha Hi Hu Ah Gha Ri Ru Al Aman. Terus. Sha Isa Lanjut. Sha Shi Shu Ash Sa Si Su As Sa Si Su As Tambah desis di sodnya. So, si, su. Sa Si Su As Terus. Za Zi Zu Az Za Zi Zu Al Za Zi Zu Az Iya. Za Zi Zu Al Za Zi Zu Al Bagus. Da Di Du Ad Sha Shi Shu Ash Sa Si Su As Sa Si Su As Qi Qu Aku Ka Ki Ku Ak Ja Ji Ju Aja. Ya, aman ya. Tidak ada yang tertukar. Ya. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Bunda Giska dulu. A I U A A I U A A I U A Mengalir. Ain dikit. A. A I U A Masih kurang alirannya. A. A. A I U A Terus. Ha Hi Hu Ah Kha Hi Hu Ah Bagus. Kha Hi Hu Ah Hati-hati, mirip dengan kho. Jangan. Ghiru al. Ghiru Al Sha Shi Shu Ash Sa Si Su As So Si Su As Za Zi Zu Az
Ghalizu al. Mengalir L. Ghalizu al. Bagus. Zazizu al. Hmm. Dhadidu Enggak, al. itu Allah ya. Dhali. Sama ada Zo. titiknya juga ya Ustadz ya. Zo Gimana? dua-dua nih. Apa Itu di dua-duanya? atas zo juga ya. Yang halaman berapa, Bu? Di bawah Nggak ada ya? si. Oh, nggak ada Coba ya, lihat. Tok? Tonya nggak ada nih Ustadz. Zo dua Bukan. nih Ustadz. Hmm. Ya, Tok nggak ada. Emang Tonya di to sebelah mana Ustadz? emang to nggak masuk, Bun, karena to kan Oh, nggak ada Sering kemiripan sama tertukar, Bunda. oh iya iya Ustadz. Ya, ini Siap, yang Ustadz. sering tertukar saja. Jadi Oh ini iya. Allah, dhillu, al sering tertukar dengan bo ya. Iya. Silakan Giska lanjut. Dhalilu al. Hmm. Dhadidu ab. Hmm. Dadidu ad. Hmm. Shashishu ash. Sasisu as. Sasisu as. Hmm. Qaqiqu aq. Kakiku ak. Ak, ak. Kakiku ak. Hmm. Jajiju aj. Baik, aman ya. Tidak ada yang tertukar. Siapa lagi? Bunda Toti, silakan. A, I, U, A. A, I, U, A. Hi, hu, ah. Hmm. Ha, hi, hu, ah. Kho, hi, hu, ah. Hmm. Gho, ri, hu, ah. Hmm. Sha, shi, shu, ash. Sa, si, su, as. So, so, si, su, as. Ya. Za, zi, zu, az. Wa, zi, zu, az. Hmm. Za, zi, zu, az. Ya. Wa, zi, zu, az. Wa, zi, zu, az. Da, di, du, ad. Hmm. Sha, shi, shu, ash. Sa, si, su, as. Ya. Sa, si, su, as. Qaqiqu, aku. Kakiku, ak. Jajiju, aj. Ya. Baik, aman. Silakan Bunda ada ya. Ya, bentar. A, I, U, A. A, I, U, A. Hmm. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu, ah. Hu-nya masih seperti hu. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Hmm. Kho, hi, hu, ah. Gho, Tidak terlalu mendengkur, Bunda Ade, tidak terlalu biasa saja. Kho, khi, khu, al. Hmm. kho, hi, hu, ah. Hmm. Gho, ri, ru, ar. Sha,
sasisu, Mm-mm. sosisu, as, zazizu, az, wazizu, az, Lebih tebal lagi za, bedakan dengan Bunda Ade, lebih tebal lagi di lo, bedakan dengan za. Kalau za al tipis, kalau lo el el beda ya. Oke. dodi, dodiu, az, Mm-mm. zazizu, az, Mm-mm. wazizu, az, Mm-mm. dodidu, az, Itu juga mengalir. Huruf dadidu, dot juga mengalir. El el dodidu, az, Mm-mm. dodidu, az, dadidu, ad, Ada. Oke. syashi, dadidu, ad, Mm-mm. syashishu, ash, sa, as, as, siku, ak, kakiku, ak, jajiju, Iya, jajiju, aj. baik. Ya tadi sempat putus-putus ya Bunda Ade, nggak apa-apa. Kayaknya memang apa namanya ini yang akhir-akhirnya doang nih yang belum kecek. Tapi nanti kita cek di huruf-huruf di WhatsApp ya, ada juga latihan-latihan. Iya, iya. Baik, Bunda siapa yang belum nih? Bunda Irma belum Saya, ya? Ustaz. Saya Ustaz. Oh, Bunda Yanti belum ya? Baik, silakan Bunda Yanti. A, I, U, A, A, I, U, A, Ah, Ha, Hi, enggak dua-duanya A, enggak A, tapi A dulu. A. La, A, I, U, A, Mm-mm. Ha, Hi, Hu, Ah, Ha, Hi, Hu, Ah, Kha, Hi, Hu, Ah, Gha, Hi, Hu, Ah, Sha, Shi, Shu, Ash, Sa, Si, Su, As, Fa, Si, Su, As, Za, Zi, Zu, Az, Za, Zi, Zu, Az, Hmm. Zazizu az, Lozizu al, Lodidu al, Dadidu ad, Shashishu ash, Shasisu as, Tipis. Sesisu. Sasisu as, Sasitu as, Okiku ako, Kakiku ak, Jajiju aja. Baik. Ada lagi yang belum? Aman, insya Allah. Sudah ya. Teman-teman sekalian, ini adalah latihan yang memastikan huruf itu masih ada yang mirip atau tidak gitu ya. Biasanya kho dan ghain biasanya ya, ada khairil gitu, khairil makhdubi ya, suka ada yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman sudah dipastikan tidak ada yang mirip huruf ininya, huruf-huruf yang miripnya. Nah, nanti besok pas Zoom berikutnya kita awali dengan baca surat Al-Zalzalah masing-masing ya. Awali dengan baca surat Al-Zalzalah dulu, baru kita ke sifatul huruf. Kalau sifatul huruf mah gampang, insya Allah. Yang penting kan penerapannya. Besok kita lanjutkan ke sifatul huruf Zoom-nya, dan untuk hari besok seperti biasa ada penugasan dari materi makhorijul huruf ya. Nanti kita akan bolak-balik soalnya untuk materi makhorijul huruf, dan kita akan setoran huruf seperti biasa ya. Setoran huruf dari
Huruf apa yang belum silakan distorkan. Yang belum lulus silakan distorkan. Yang sudah lulus dilanjutkan hurufnya. Saya contohkan berarti di huruf apa ya yang huruf huruf Kok, ghain dan kho udah belum? goin sama kok. Belum. Ghain sama kho ya. Belum. Saya contohkan dulu latihannya ini. Nanti juga saya contohkan di grup. Ghairil maghdubi ghisyawatun ghutha'an yaghfiru al-balagh. Nah, terus huruf kho wa idza khalau al-akhiri wa khudhu hidrakum. Ini bedakan huruf kho dengan ha ya. Wa khudhu hidrakum fa akhraja bihi aw yata'akhkharu. Ya, tidak berlebihan huruf kho, tidak sampai perih ke tenggorokan ya. Nanti pengen minum es buah lagi. Di Apa siang, namanya? Iya. Ya, ini distorkan ya, distorkan huruf kho dan huruf ghain. Kalau yang sudah lulus bisa lanjut ke huruf berikutnya meskipun belum dicontohkan, nggak apa-apa. di buku Barangkali langsung. halaman berapa ya Ustaz yang latihan-latihan itu? Enggak ada ya? Ada, 5, ada 36 di ada. 35, 30, 36. 33. Pokoknya yang saya tampilkan itu ada semuanya lengkap di buku, Bun. Jadi nggak ada bedanya Yang aja. Ustaz share di WA aja ya yang buat di latihan. Nah, itu ada. Belum nyampe ininya bukunya. Udah. Atau udah Saya nyampe? udah Ustaz. Udah. Saya Nah, sudah. teman-teman yang sudah yang maksudnya kan ada tanda tangan saya di situ ya. Nah, tanda tangan saya dikirim juga langsung dari Jakarta nih. Supaya bisa ditandai di sini nih. Nah, ditandai di sini. Oh, Ya, ditandai di sini terus Ditempel itu pakai lem. tanda tangan itu digunting terus ditempel pakai lem. Supaya apa? Supaya saya bisa memastikan nanti pas akhir berapa huruf yang sudah lulus gitu. Nah, yang di grup itu yang saya pokoknya yang saya ini sudah lulus atau hanya di rekening di eh, stiker ya. Cuman di stikernya doang gitu. Stiker emot ya, emot conteng. Nah, itu sudah lulus berarti. Tinggal huruf selanjutnya yang dilatih. Itu harapannya selesai program ini semua hurufnya lulus. Nah, kalau sudah semua hurufnya lulus versi saya gitu ya, nanti otomatis melanjut ke sanad Al-Fatihah di sini. Ya, sanad Al-Fatihah. Kan sudah dilatih itu huruf-huruf semua ya. Di kalimat-kalimat Qur'aniyahnya juga sudah dilatih. Nah, lanjut ke bacaan Al-Fatihahnya. Kalau yang sudah layak diberikan sanad saya kasih gitu nanti. Ya. Nah, baru deh ke teori tajwidnya. Waktunya cukup tidak ya, Pak, ya? Gimana, Bunda? Waktunya cukup tidak Ustadz kayaknya. Satu buku Oh, ini. insya Allah cukup. Oke, insya Allah cukup. Dalam Karena yang lama itu di makhraj dan sifat yang lamanya tuh. Kalau di materi tajwidnya, panduan-panduan berikutnya itu cuman sebentar. Apalagi di goribnya. Di goribnya paling hanya contoh-contoh saja. Yang lama tuh memang Ustaz, di sifat dan makhraj ini. Gitu. Insya Allah Ustaz sanad kita Al-Fatihah itu maksudnya apa Ustaz? sanad Al-Fatihah itu seperti ini. Bunda ya, saya share ya. Sanad Al-Fatihah itu misalkan bentar ya. Uh, bentar ya. Nah nih. Nah ini baru bahan saja. Sanad. Bentar ya. Nah ini contoh yang saya sudah kasih nih tapi ini tentu lebih lebih ini lebih hmm,
Oke, ini aja nih. Nah, nanti kalau teman-teman sudah apa? Mana? Ya Allah. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini nama saya nih teman-teman. Ini nama saya ya. Terus nanti ya kan teman-teman belajar dari saya. Berarti teman-teman namanya di bawah saya. Nah, misalkan di sini Giska Amalia berguru kepada Acep Miftahudin. Acep Miftahudin berguru kepada Syekh Mus'ab Abdurrahman As-Siddiq. Terus Syekh Mus'ab belajar kepada siapa? Nah, di situ sampai ke para sahabat, sampai ke Jibril, Rasulullah, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Ta'ala. Jadi bersambung gitu. Nama kita bersambung dengan guru-guru kita sampai ke Allah Subhanahu wa taala, sampai ke Rasulullah yang mengajarkan. Jadi jelas gitu ya. Jelas bacaan kita ngambilnya dari mana, guru-guru kita tuh jelas. Itu yang disebut sanad. Sanad ya. Nah, gitu. Tentu yang sudah mendapatkan ini kita akan coba untuk perbagus, artinya yang berhak mendapatkan sanad ini adalah orang-orang atau di antara kita yang bagus bacaannya tentunya sesuai dengan standar, dan juga itu aja sih, bagus ya, bacaannya bagus saja gitu. Bagus sesuai dengan kriteria, bukan bagus berarti harus berlagam dan yang lain sebagainya. Sesuai dengan kriteria makhraj dan sifat yang sudah kita pelajari gitu. Nanti kita akan bagikan sertifikat sanadnya gitu. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Itu yang dimaksud sanad ya, Bunda. Baik, itu saja untuk pertemuan di pagi hari ini, di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan besok selamat mengerjakan tugas. Hari Rabu insya Allah kita bertemu kembali dalam materi sifatul huruf dan latihannya. Kita mudah-mudahan kita terus bersabar, kita terus dalam proses perjalanan menuntut ilmu ini, agar mudah-mudahan keutamaan dari hadis Nabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama kita dapati ya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama semua. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Salam Bu Yanti, Bu Irma, Bu Ade, Neng Giska. Semuanya. Dadah Bunda. Dah. Nah. Wah.